Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di Trend Gadget bersama saya, Randi tentunya. Ya, jadi kemarin itu ceritanya saya baru aja pertama kali mengunjungi kota Bengkulu ya untuk urusan kerjaan. Dan di sana saya itu enjoy banget karena ternyata di kota Bengkulu itu selain kurang ada macet ya, jadi nggak ada macet di sana, kulinerannya itu juga enak-enak banget. Nah, kebetulan kemarin di sana itu saya lagi ngebawa salah satu HP terbaru ya dari Samsung, yaitu Samsung A07. Ini adalah HP entry levelnya mereka yang paling baru, dan ya sekalian aja saya pakai di sana sebagai HP kedua gitu ya untuk menemani saya sehari-hari, dan sekalian saya sekarang akan ceritain ke kalian gimana experience saya dengan HP ini. So, kemarin saya berangkat ke Bengkulu dari Jakarta itu jam 6 pagian naik Super Airjet, dan ternyata cuma 1 jam 10 menitan untuk perjalanannya, nggak terlalu lama. Dan begitu sampai di Bandara Fatmawati Soekarno-nya Bengkulu, wah itu langsung terasa, wah cuacanya beda dan udaranya beda dengan Jakarta yang berpolusi ya. Di sana tuh kerasanya lebih bersih aja gitu, jadi lebih fresh gitu ya waktu nyampe ke sana. Bandaranya sendiri juga nggak terlalu gede ya, jadi straightforward aja gitu. So, kita yang bawa bagasi pun juga nggak terlalu lama gitu untuk menunggu pengambilan bagasi. Nah, biar saya tuh nggak bosan nungguin jemputan, saya sempetin deh buat main game bentar di Samsung A07 ini. Ada Mobile Legends dan juga ada Asphalt. Dan so far, nyaman banget sih mainnya, dalam artian nggak nemu lag yang mengganggu sama sekali. Mungkin karena Samsung dermawan banget ya ngasih HP ini tuh chipset Helio G99 yang sebenarnya tuh harusnya di HP 2 jutaan, tapi entah kenapa dia bisa ngasih ke HP 1 jutaan kecilnya ini. Dan juga layarnya yang cuman HD doang, resolusinya ini mungkin juga nggak membebani kinerja dari chipsetnya. Nah, setelah dijemput sama teman-teman dari cabang Kota Bengkulu, saya itu diajak ke sebuah tempat makan sarapan gitu ya, yang menyediakan salah satu makanan khas dari Kota Bengkulu, yaitu namanya lontong tunjang. Wah, dari namanya aja udah kerasa kenyang banget ya. Buat saya yang biasanya itu cuma sarapan buah atau gorengan doang. Nah, ternyata di sana itu waktu makanannya dihidang gitu ya, saya lihat dia tuh basically sebenarnya sama kayak lontong sayur yang biasa kita temukan di Jakarta atau di Jawa Timur gitu ya. Tapi bedanya di sini cuman ada tambahan tunjangnya aja. Jadi makin berat lagi tuh sarapannya. Udah lontong ada tunjangnya lagi gitu. Tapi so far dari segi rasa dia tuh enak banget, gurih dari santannya juga berasa, tunjangnya juga empuk ya yang saya makan di situ enak banget. Dan ya bener aja dugaan saya, sampai siang saya tuh masih kenyang gara-gara makanan itu. Setelah sarapan, saya langsung lanjut kerja di kantor sambil pakai Samsung A07 ini ya, dari pagi sampai siang buat bales WA, buat browsing dikit, dan sedikit nonton YouTube ya buat selingan lah. Di sini saya notice ya, saat make si Samsung A07 ini itu nggak kerasa nge-lag sih dari One UI-nya, apalagi kemarin dia habis dapat One UI 8 gitu ya. So far sih saya pakai buat chattingan ya, buat kerjaan ringan gitu, aman-aman aja. Saya swipe kanan kiri, atas bawah gitu ya, itu mulus-mulus saja dengan layarnya yang udah 90 Hz. Jadi so far saya pakai waktu kerja ini ya nggak ada masalah sih, oke-oke aja. Lanjut, waktu siangnya saya itu diajak makan ke sebuah tempat kayak di pinggir pantai gitu ya. Dan namanya tuh Rumah Makan Kepala Ikan Pak Kancil kalau nggak salah. Nah, di situ itu ternyata menu utamanya adalah semacam gulai ikan, dan dia tuh dihidang dengan beberapa side dish gitu ya. Ada kayak gulai jengkolnya, ada urap-urapnya, ada semacam udang gitu ya yang berkuah. Dan saya notice ya, ternyata kayaknya di Bengkulu itu banyak banget makanan yang berkuah-berkuah atau bergulai gitu ya temanya. Dan so far ya, saya ngerasain dua menu tadi, itu rasanya strong-strong banget gitu. Jadi kayaknya mungkin seleranya orang Bengkulu itu memang rempahnya itu yang strong. Dan saya sih suka ya, walaupun tempatnya memang sederhana, si rumah makannya itu, tapi rasanya, waduh, parah deh, itu enak sih. Dan ternyata juga waktu setelah saya makan itu cukup rame ya, dari beberapa orang yang datang ke sana itu ternyata ada yang orang kantoran, ada yang pendatang, ada juga orang kayaknya asli sana juga sih. Jadi tempatnya si Pak Kancil ini so far enak dan memang terbukti dengan ramenya beberapa orang yang datang ke sana gitu. Nah, sebenarnya di malam harinya saya pengen lanjut lagi kulineran karena penasaran ya sama makanan-makanan lain dari kota Bengkulu. Tapi ternyata di hari itu cuacanya lagi parah banget, lagi nggak mendukung karena
hujan deres ya, hujan badai gitu. Bahkan waktu di hotel pas saya check-in itu anginnya sampai masuk ke lobby. Jadi pintunya hotel itu bahkan susah buat ditutup gitu. Saking kencengnya si angin. Jadi karena cuacanya cukup ngeri ya, akhirnya saya putuskan buat istirahat aja di hari itu. Dan sebelum saya tidur, saya tuh ngecek untuk baterainya sisa di 50 sampai 60 persenan. Menurut saya cukup awet ya, karena saya memang pakai dia sebagai HP kedua doang. Tapi saya cukup intens buat ngebalesin WA dan browsing di HP itu pas siangnya gitu ya. Saya sering ngechat di situ, dan so far sih saya nggak ada problem sih ya sama battery life-nya, dan ngecasnya pun itu kenceng di 25 watt. Jadi ngecas 1,5 jam itu udah penuh lah, nggak sampai 1,5 jam bahkan ya, itu udah penuh. Jadi ya untuk battery life saya suka banget sama Samsung A07 ini, enak banget buat kerja, dan ya udah saya putuskan di hari itu saya tidur dulu aja. Besok kita lanjut untuk kulineran lagi. Mari dulu guys, kita sarapan di hotel. Ini hari ini menunya yang western ya. Ada ayam, kentang krim, sama brokoli. Let's go makan dulu. Nah, di hari kedua ini saya tuh diajak makan ke sebuah tempat yang kayaknya cukup terkenal ya di Kota Bengkulu, yaitu namanya Lesehan Bungsu Is 2. Jadi nggak tahu yang nomor satunya di mana. Cuman yang nomor 2-nya ini dia ada sebelahnya Polda gitu, dan banyak banget memangnya polisi yang makan di sana. Orang-orang biasa juga banyak sih yang makan di sana, yang take away pun juga ada. Nah, di sana itu saya pesen ada kayak siput laut gitu, ada juga kayak gulai lele, dan satu menu yang memang saya penasaran dari sebelum berangkat ke Bengkulu yang namanya tempoyak gitu. Saya nggak tahu nih tempoyak itu apa gitu, di Google kok kayak menarik gitu ya, warnanya cerah gitu. Dan ternyata waktu saya lihat, tempoyak ini adalah olahan duren, daging duren gitu ya, yang difermentasi, dan dia itu nanti rasanya kayak ada manis dari durennya, ada asamnya, dan ada sedikit pahitnya gitu. Dan saya sih menganggap itu sebuah cocolan ya, bukan lauk ya. Jadi kita cuil gini nih. Bagaimana? Bebas itu kan. Cuma cobain dikit dulu. Takutnya kan Coba dulu ya. Cobain dikit dulu. Duren. Ya duren. Duren. Tapi kayak ada sambal-sambal kayak pedes gitu ya. Tapi manis kan. Terus waktu saya coba itu ternyata rasanya unik di lidah, saya sampai ketawa-tawa ya. Kayak nggak familiar aja gitu rasanya. Dan sebagai orang yang nggak terlalu suka duren, jadi saya bukan pencinta duren, saya ternyata nggak doyan sama tempoyak. Tapi mungkin buat kalian yang cocok banget ya sama rasa-rasa duren, itu mungkin kalian akan cocok deh sama tempoyak gitu. Jadi kalau kalian ke Bengkulu, kalian wajib untuk nyobain tempoyak buat yang suka duren. Oh ya, ngomong-ngomong, di hari kedua ini siang harinya itu cukup cerah ya, dan bahkan terik. Dan pas saya coba buat HP-an sama Samsung A07 ini, saya ngerasa layarnya tuh kayak kurang cerah ya. Jadi saya cukup struggle buat ngebaca chat di HP ini. Karena ya namanya juga entry level, biasanya entry level itu juga punya needs brightness yang nggak terlalu tinggi. Jadi kalau kalian pakai HP ini di tempat yang terik, itu memang agak susah nih buat ngelihat layarnya. Nah, untungnya untuk bodinya ini, karena dia pakai full plastik ya, saya nggak ngerasain dia overheat, nggak ngerasain anget-anget banget. Dan so far saya sih nyaman ya ngegenggam HP ini di cuaca terik di outdoor tanpa casing, karena masih kerasa adem-adem aja. Oke, jadi ini hari kedua saya di Bengkulu, dan udah sore hari ini ya, karena tadi saya juga kerja sampai sore dari pagi. Dan sekarang saya lagi nyobain teh jeruk kalamansi dari khasnya Bengkulu ya katanya. Terus pas saya rasain ternyata rasanya kayak lemon tea, tapi kayak lebih manis sih. Saya nggak tahu apakah udah ditambahin gula sama masnya ya. Cuman yang di hotel ini itu dia udah manis tanpa saya kasih gula. Dan kayak ada hin-hin madunya gitu. Saya soto aja sih, tapi kayak udah manis aja gitu pokoknya si tehnya. Nah, ternyata juga di Bengkulu kayaknya lagi musim hujan, dan hujan itu bener-bener yang angin badai gitu ya. Karena mungkin dia dekat laut sih tempat yang saya singgahi ini. Jadi kayak dikit doang itu udah pantai, dan anginnya tuh kencang banget sampai
ya itu tadi ya, kemarin saya nge-videoin gitu waktu di hotel sampai kayak sebegitunya anginnya. Dan sekarang pun juga sama, udah hujannya sih nggak seberapa deras tapi anginnya kencang banget sih daripada Jakarta gitu. Oke, jadi cukup soal Bengkulunya. Saya mau ceritain lagi soal si Samsung A07-nya ini. Untuk kameranya, saya sih ngerasa dia so-so aja. Ya, kamera HP 1 jutaan lah ya. Fotonya sih bisa dipakai kalau lagi terang gitu ya. Videonya juga masih bisa dipakai, tapi dari sisi fotonya kalau kita lagi sambil gerak gitu ya, itu pasti akan ngeblur gitu karena dia juga nggak ada stabilisasinya, dia nggak ada ACE, nggak ada OIS. Jadi kalau kita gerak sambil ngefoto itu udah pasti ngeblur. Terus kalau videonya juga ya goyang-goyang banyak ya karena dia kan nggak ada stabilisernya. Jadi kalau kita jalan pelan aja itu bakal kerasa banget guncangannya gitu. Nanti kalian akan lihat juga hasil videonya di B-roll. Nah, hari ketiga adalah hari terakhir saya di kota Bengkulu, dan karena kebetulan kerjaan saya tinggal dikit nih, saya bisa lebih cepat untuk kulineran di siang harinya. Jadi setelah saya sholat Jumat, saya tuh pengen diajak ya awalnya ke tempat yang namanya Bagar Hiu gitu ya. Jadi saya pengen nyobain hidangan yang namanya Bagar Hiu, dimana dia itu adalah sebuah olahan daging ikan hiu yang kayak direndangin gitulah ya, saya nggak tahu. Cuman karena tempatnya tutup di hari Jumat sayangnya, jadi ya udah kita gagal deh untuk nyobain Bagar Hiu. Cuman ternyata saya tuh diajak ke tempat yang nggak kalah terkenal, namanya adalah Rumah Makan Iko Nan Ado. Jadi di sana tuh menyediakan dendeng batokok gitu ya. Dan waktu saya cobain, ternyata dendeng batokoknya itu beda sama yang ada di Jakarta. Kalau di Jakarta tuh kan kayak dendengnya tipis-tipis gitu dipotongnya. Nah, di Rumah Makan Iko Nan Ado ini, dendeng batokoknya itu kayak lebih tebel gitu sih potongannya sih. Jadi lebih puas gitu makannya. Dan saya tuh notice ya, selain orang Bengkulu kayaknya suka yang berkuah-berkuah, mereka tuh juga suka makanan pedes gitu. Jadi sambalnya si dendeng batokoknya tuh kayak lebih nampol gitu, lebih kerasa pedesnya. Dan saya tuh suka sih untuk rasa dendeng batokoknya itu kayak lebih unik aja dari daerah lain gitu. Dan saya nggak menyesal sih nyobanya. Nggak apa-apa lah, nggak Bagar Hiu, tapi dendeng batokoknya juara, pol, mantep. Tapi kalian tahu nggak apalagi yang enak selain dendeng batokok waktu saya di sana? Ini, One UI di Samsung A07. Nyambung banget ya. Jadi ternyata One UI 8 di HP ini tuh enak, ringan, dan saya nggak ngerasa nge-lag ya sama sekali di HP ini walaupun dia entry level. Dan walaupun dia entry level, Samsung tuh menjamin HP ini tuh dapat update sampai 5 tahun. Jadi mungkin sampai Android 20 atau Android 21 ya. HP ini tuh masih dapat, luar biasa banget deh. Jadi mulai dari animasinya, mulai dari scroll-scrollnya, mulai dari tampilan ikonnya, fitur-fiturnya, saya tuh berasa HP ini tuh kayak lebih mahal ya dari seharusnya yang dia pasang gitu harganya. Mungkin seperti harga 2 jutaan, padahal dia cuma 1 jutaan aja gitu. Dan yang paling saya suka adalah fitur split screen-nya itu di One UI 8, dimana split screen dan floating screen-nya tuh kerasa lancar dan saya jadi bisa buka banyak Windows gitu ya di HP ini. Dan kayaknya sih kelancaran di Samsung A07 ini juga berdampak ya dari Helio G99 yang dikasih sama Samsung dan juga storage UFS 2.2 yang ada di HP ini. Dimana kan biasanya kalau entry level itu dikasihnya cuma eMMC ya. Di sini tuh kasihnya UFS 202 dan kok 202 sih? 2.2 yang menurut saya itu sangat jauh banget ya untuk speednya dibandingkan dengan eMMC. So, saya sih nggak ada keluhan ya sama One UI di HP ini. Nah, lanjut di malam harinya saya pengen nyobain dan nemenin, sebenarnya lebih ke nemenin teman-teman saya untuk makan durian di sana. Karena di sana masih belum terlalu musim durian ya, masih di awal-awal musim, jadi nggak banyak orang jualan. So, saya kemarin mampir ke sebuah tenda yang jualan durian gitu. Rasanya sih memang ada yang manis, ada yang masih hambar gitu ya. Ya wajar lah ya, belum musimnya. Tapi ternyata pesta durian itu dimeriahkan oleh sebuah angin gede dan hujan gede yang membuat tenda kami tuh ambruk ya, parah banget. Jadi kemarin tuh pertama kali saya tuh nyobain dan mengalami makan durian sambil megangin tenda. Aduh, badai. Sampai megangin. Oh, ya Allah. Anjir, kenceng banget. Aneh banget.
Ya Allah. Besok paginya saya flight lagi ke Jakarta ya, balik lagi ke sini dengan menggunakan Batik Air, meninggalkan Bengkulu dan 3 hari pengalaman yang seru banget di sana, mulai dari kulinernya, mulai dari udara bersihnya, mulai dari orang-orangnya yang so far ramah ya di sana. Saya sih kayaknya sih kalau ada kesempatan lagi ya mau balik lagi lah ke Bengkulu buat nyobain beberapa kuliner yang belum pernah dan belum sempat kemarin saya coba. Dan mungkin saya juga mau nyobain ya beberapa tempat wisatanya, kayak kemarin tuh saya lihat ada benteng gitu, ada pantainya juga saya belum ke sana. Ya, mungkin saya akan ke sana lagi kalau ada kesempatan. Dan perjalanan ini juga dipermanis sama Samsung A07 yang setia menemani saya sebagai HP kedua, yang so far saya ngerasa HP ini adalah salah satu HP entry level terbaik di kelas 1 jutaan yang bisa kalian dapatkan saat ini. Tinggal kalian sesuaiin aja ya, mau varian storage yang berapa giga, dan sisanya sih good job buat Samsung udah bikin HP ini. Terima kasih dan lanjutkan di seri berikutnya. Oke, mungkin sekian aja cerita saya kali ini. Nggak banyak hal teknis yang saya jelaskan di sini soal Samsung A07, tapi saya harap kalian senang ya untuk ngikutin vlog saya, mini vlog saya kemarin di Bengkulu dengan Samsung A07 ini. Semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis maupun yang tidak. Jangan lupa like dan subscribe, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Stay update.